Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dimanapun kita berada. Kita kembali dalam program Morning Call GPIB Sabtu 6 Juli 2024 bersama dengan saya, Pendeta Claudio Hersa Totonini Guru Singa, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Tanjung Selor, Pospelkes Tiberias Limau, Pospelkes Marturia Sungai Uma, dan Pospelkes Anugerah Penabur Karangagung. Saat ini saya sedang berada di gedung gereja Pospelkes Marturia Sungai Uma. Bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin menghampiri tahta kebesaran-Mu untuk meminta kesetiaan-Mu kepada kami di dalam kami menjalani satu hari kehidupan kami pada saat ini. Biarlah Engkau urapi kami masing-masing pribadi, sehingga ketika kami boleh membaca dan boleh merenungkannya, kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, biarlah Engkau kuduskan, sehingga setiap kata-kata yang keluar merupakan kata-kata yang Engkau inginkan di dalamnya. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 4. Kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita sekalian menggunakan terjemahan baru edisi kedua. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 4 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, Andar Ismail dalam bukunya berjudul Selamat Berkarya menyampaikan apa yang terjadi kalau kita merasa kenyang. Mungkin yang biasa terjadi kalau kita sudah kenyang, kita mengantuk. Kenapa kita mengantuk di dalamnya? Sebab ketika kita makan terlalu banyak di dalam kehidupan ini, maka perut kita pun bertugas sangat berat di dalamnya untuk dapat mencerna, untuk dapat mengelola makanan tersebut. Ya, ketika perut kita sudah lelah untuk mencerna, maka kita pun akan lelah. Itulah makanya kemudian kita mengantuk di dalamnya. Barangkali itu secara sederhana yang ingin disampaikan, walaupun secara medis barangkali ada hal-hal lain yang membuat kita mengantuk di dalamnya. Akibatnya ketika kita sudah mengantuk, kita melupakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab beberapa menit yang lalu kita merasa lapar, kemudian kita dikenyangkan. Setelah kita kenyang kita merasa ngantuk, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lupa untuk merayakan kemenangan atas rasa lapar yang berhasil kita hadapi. Ya, ini catatan pertama bagi kita, ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan. Ketika kita lapar, kita kenyang, itu adalah sebuah kemenangan yang seharusnya kita rayakan bersama dengan Tuhan di dalamnya. Berbicara tentang kemenangan, bukan saja kita memikirkan hal-hal yang besar, bukan saja kita memikirkan mensyukuri kemenangan itu hal-hal yang mungkin setahun sekali kita temui di dalam kehidupan ini. Contoh, ketika kita mendapatkan usia baru kita rayakan di sana. Atau contoh, ketika kita mendapatkan jabatan yang baru, itu sebuah kemenangan yang harus kita rayakan, ya. Tetapi saya mengajak ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan untuk juga melihat hal-hal yang kecil. Seperti ketika kita sedang lapar kemudian kita dikenyangkan, itu adalah sebuah kemenangan dasar yang harus kita rayakan di dalam kehidupan kita pada saat ini, ya. Maka dari hal itu
bukan hanya kemenangan-kemenangan besar saja yang patut untuk kita rayakan, yang patut untuk kita syukuri, tapi kemenangan-kemenangan sekecil apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus mampu untuk merayakannya atau untuk mensyukurinya di dalamnya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita mensyukuri ataupun merayakan sebagai orang-orang Kristen di dalam kehidupan ini? Itulah bacaan kita pada saat ini. Pemazmur menyampaikan dalam ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengalami kemenangan, baik itu kemenangan-kemenangan kecil maupun kemenangan-kemenangan besar, pemazmur mengajak kita untuk mendasari semuanya itu dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Kemenangan-kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah bukti. Bukti dari apa, Pak Pendeta? Bukti dari karya Tuhan bagi kita di dalam kehidupan ini. Ya, kita harus catat baik-baik itu. Kemenangan-kemenangan kecil yang terjadi, baik itu ketika kita melampaui rasa lapar ataupun hal lainnya, itu merupakan bukti dari kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab apa? Pak Pendeta mau katakan, kemenangan yang terjadi dalam hidup kita tidak melulu berbicara tentang hal-hal besar, tapi kita harus melihatnya dari hal-hal yang kecil, ya. Sebab apa? Bagaimana kita mau melihat kasih Tuhan yang besar itu kalau kemudian kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun kasih Tuhan yang kita anggap kecil dan tidak perlu untuk disyukuri. Sebagai orang-orang Kristen yang baik, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil itu, Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan. Kemudian jika kita perhatikan dalam ayat 2-4 ada kalimat yang diulang-ulang oleh pemazmur sebanyak 3 kali, dikatakan sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Pemazmur bukan tanpa alasan mengulang kalimat ini, Ibu Bapak dan Saudara. Kita diajak oleh pemazmur untuk apa? Untuk memaknai. Kita diajak untuk apa? Untuk melihat. Kemudian kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk betul-betul mendalami kasih Allah yang hadir di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebab apa? Pendeta mengatakan kepada kita, tanpa kita bersyukur, kita tidak akan bisa untuk melihat. Kita tidak akan bisa untuk memaknai. Kita tidak akan bisa untuk merasakan kasih yang Allah berikan ini kepada kita sebagai manusia. Hanya dengan ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhanlah kita dapat untuk merasakan kasih Tuhan yang ada itu di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Pendeta mau katakan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap harinya. Cuman tergantung bagaimana kacamata kita melihat kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita perhatikan kembali doa-doa kita, Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan. Pagi ini contohnya kita berdoa bangun tidur, kita pasti sampaikan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk tidur malam yang boleh kami rasakan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Atau bagi kita yang barangkali sedang berada di rumah sakit, terima kasih Tuhan karena tidur malam kami masih terjaga dan kami masih bisa untuk mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan di dalamnya. Artinya apa, Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan? Kita bisa untuk melihat, memaknai dan merasakan kasih Tuhan hanya lewat ketika kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bersyukur pada hari ini, sahabat GBIB yang kasih dalam Tuhan? Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas seluruh kebaikan yang kita terima pada malam tadi ketika kita beristirahat? Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan selama 1 pekan hidup kita di dalam kehidupan kita pada saat ini? Maka melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita diajak untuk senantiasa dapat merayakan kemenangan mulai dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk dapat menaruh rasa syukur kita kepada Tuhan atas setiap kemenangan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab setiap kemenangan, baik itu besar maupun kecil,
kecil, setiap kemenangan baik kita berhasil capai atau kita masih dalam proses, itu semua adalah bukti nyata dari kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Maka sebagai penutup, pendeta ingin katakan kepada kita, jangan kita mengingat Tuhan kalau kita lagi susah. Ya, jangan kita mengingat Tuhan kalau kita lagi buntu pikirannya. Ya, jangan kita hanya mengingat Tuhan kalau kita lagi capek. Ya, tapi Pak Pendeta mau katakan kepada kita, ingatlah Tuhan, baik keadaanmu susah, keadaanmu sulit, maupun dalam keadaanmu yang sedang senang ataupun bahagia, sukacita, dan seterusnya. Sebab apa? Kasih Tuhan tidak terbatas. Ya. Kasih Tuhan itu hadir, baik kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dan itulah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara hari-hari kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengawali hari baru yang kami nikmati di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami dapat lewati pada hari ini, semuanya itu didasarkan oleh kasih Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kasih Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan kecakapan di dalamnya. Bagi kami Tuhan yang sedang ada di rumah sakit maupun di rumah yang sedang sakit, biarlah Tuhan Yesus senantiasa melawat kami melalui kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami yang sedang berkabung, biarlah Tuhan menghibur kami, memberikan kami pengharapan. Bahkan kami yang sedang bergumul, biarlah kasih Tuhan itu senantiasa ada, membuka jalan, membuka pikiran kami, dan memberikan kesabaran bagi kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.